Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Ustaz berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari wabah COVID-19 yang tengah beredar di negeri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan kita kembali beraktivitas belajar di sekolah kita seperti sedia kala. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan sepotong hadis yang berkaitan dengan etika sosial pergaulan kita di tengah masyarakat maupun di dalam keluarga kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada beberapa larangan, di antaranya Rasulullah mengatakan la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru. Baik, anak-anak Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahasadu. Rasulullah mengatakan janganlah kalian saling dengki. Kemudian wala tanajashu, janganlah kalian saling tanajus, yaitu saling menipu di antara satu sama lain. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi, masing-masing membelakangi yang lain karena kebencian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 4 larangan sekaligus dalam sebuah hadis. Yang pertama, Rasulullah mengatakan la tahasadu. Janganlah kalian saling dengki, saling hasad. Apa itu dengki atau hasad? Dengki atau hasad adalah kita berkeinginan agar nikmat yang diperoleh oleh orang lain hilang darinya. Maka berkaitan dengan ini Rasulullah SAW telah melarang kita agar kita berkeinginan agar nikmat yang diperoleh oleh orang lain agar hilang darinya. Perhatikanlah, Rasulullah SAW pernah mengatakan iyakum wal hasad. Berhati-hatilah kalian dengan hasad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal hasada, karena kedengkian itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakulul hasanat, dia akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Kama ta'kulun narul khataba, sebagaimana api melahap kayu bakar. Masya Allah. Anak Ustaz, dalam hadis ini Rasulullah berpesan agar kita berhati-hati, jangan sampai ada hasad di dalam hati kita. Karena hasad itu akan bisa menghabiskan amalan-amalan yang kita lakukan. Maka dalam hal ini anak Ustaz, contoh kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita bersama adik kita, bersama kakak kita, bersama mungkin dengan tetangga kita, kita hasad kepadanya. Contoh, kakak kita terlalu lama memakai HP dan lain sebagainya, lalu kita hasad kepadanya, tidak boleh. Atau kepada adik kita hasad kepadanya, tidak boleh anak-anak Ustaz. Akan tetapi mari kita sama-sama dengan adik dan kakak kita saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wala tanajashu, janganlah kalian saling menipu. Karena menipu di dalam agama kita merupakan sebuah larangan yang sangat besar.
menipu seseorang bisa menyebabkan orang lain mendapatkan kerugian, maka ini merupakan suatu yang tidak boleh di dalam agama kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, bukanlah dari umatku orang yang suka menipu. Kemudian Rasulullah SAW yang ketiga melarang wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Anak-anak Ustaz, kita di dalam kehidupan ini kita tidak akan terlepas dari pertolongan orang lain. Maka ketika kita membenci seseorang karena sifatnya, kemudian kita membenci seseorang karena seseorang mendapatkan kebaikan, kita membencinya kenapa tidak kita yang mendapatkan kebaikan, maka ini akan menyebabkan permusuhan timbul di dalam hati kita. Maka anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, agama kita malah menyuruh sebaliknya, yaitu untuk saling mencintai, bukan saling membenci. Anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan yang keempat adalah wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Arti makna dari saling membelakangi di sini adalah saling membelakangi saudaranya, tidak mengindahkannya dan tidak mendengarkannya, karena ini adalah lawan dari ukhuwah imaniyah kita. Saling membelakangi artinya tidak mau memperhatikan saudaranya, tidak mau saling memaafkan, tidak mau saling mencintai satu sama lain. Apalagi anak Ustadz, selama kita belajar di rumah ini, tentu kita akan senantiasa bergaul dengan adik kita, dengan kakak kita. Maka perhatikan 4 larangan Rasulullah SAW ini. Jangan kita hasad, jangan kita menipu, jangan kita saling benci terhadap satu sama lain, jangan kita saling membelakangi di antara kita, karena itu akan menyebabkan hilangnya ukhuwah di hati kita, kemudian menimbulkan kebencian di dalam hati kita. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita inginkan adalah malah sebaliknya, hilangkan hasad di dalam hati kita, kemudian timbulkan keredaan kepadanya. Timbulkan sifat lawan dari hasad tersebut, yaitu keredaan kepada saudara kita. Bagaimana dia mendapatkan kebaikan, kita senang juga sebagaimana dia senang mendapatkan kebaikan tersebut. Kemudian jangan saling menipu, tetapi satu sama lain harus jujur, satu sama lain saling mendukung untuk kebaikan. Wala tabaghadu, jangan saling membenci, tetapi timbulkan kasih sayang. Kesempatan kita di rumah ini, sama-sama di rumah, dan biasanya selalu terpisah, mungkin satu di pondok, satu sekolah, yang satu lagi di rumah. Maka sekarang kita bersatu, kesempatan untuk saling mencintai di antara kakak dengan adik, adik dengan kakak, dan lain sebagainya. Kemudian wala tadabaru, jangan saling membelakangi, saling memperhatikan. Adik memperhatikan kakak, kalau kakak adik tidak tahu pelajaran, dibantu oleh kakaknya. Kalau kakak memerlukan bantuan, dibantu oleh adiknya, dan lain sebagainya. Anak-anak Ustadz, mungkin ini yang dapat Ustadz sampaikan kepada anak-anak Ustadz semua. Semoga kita dapat mengambil faedahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa antusias di dalam kebaikan, dan sebagaimana yang terakhir Rasulullah mengatakan dari ujung hadis ini adalah wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kita hamba Allah yang bersaudara. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu